Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan, dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur, saya berlihat dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Sekarang ini kita udah nggak tempatnya lagi cuma bicara flatten the curve atau cuma melandaikan. Karena pada saat yang sama kita punya keterbatasan vaskes, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Misalnya ruang isolasi bertekanan negatif, ruang ventilator yang memadai, terus kemudian nakesnya sendiri yang punya spesifikasi khusus. Itu sudah mendekati angka kapasitas maksimumnya gitu. Sehingga penambahan sedikit pun meskipun dia tidak lagi eksponensial seperti sebelumnya, Bang Arief, udah sangat berbahaya. Jadi flattening the curve tapi dia harus diikuti dan disertai dengan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, dan di situ yang sebenarnya kita warning gitu. Kita nggak ada soal sebetulnya kalau ada kepercayaan publik bahwa angka itu akan menurun, dan itu yang nggak bisa diperlihatkan pemerintah. Pemerintah nggak bisa kasih semacam keyakinan bahwa mereka mampu untuk mengendalikan situasi ini. Dan mungkin perlu badan intelijen negara untuk memantau kenapa COVID-nya tuh nggak turun-turun kan. Itu uniknya Indonesia tuh, satu lembaga yang harusnya mengurus bidang-bidang yang esensial di dalam soal politik justru harus diperbantukan untuk menangani COVID, yaitu Badan Intelijen Negara. Roky Gerung sarankan MPR gelar sidang istimewa terhadap Presiden Jokowi karena gagal atasi pandemi. Pengamat politik Roky Gerung menyarankan MPR untuk menggelar sidang istimewa terhadap Presiden Jokowi karena gagal mengatasi pandemi. Roky Gerung mempertanyakan sikap MPR yang tidak mengoptimalkan haknya untuk menginterpelasi Presiden Jokowi jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap buruk. Mestinya MPR ini bikin sidang istimewa untuk panggil presiden. Kenapa tidak bisa bikin solusi jika harus minta dari rakyat solusinya? Kan ini ketua MPR, dia mewakili rakyat. Dia mestinya interpelasi presiden kan? Kalau ada kebijakan pemerintah yang buruk, pakai hak dasar Anda yang kami berikan. Kata Roky Gerung sebagaimana dikutip kabar Besuki dari kanal YouTube Roky Gerung Official pada Senin 9 Agustus 2021. Roky Gerung mengatakan bahwa kenaikan positivity rate bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan jika ada solusi tepat untuk menanganinya. Akan tetapi dia mengkritisi sikap pemerintah yang terlalu fokus mengurusi penanganan pandemi di Jawa sehingga data dari luar Jawa tidak dapat diperoleh dengan akurat. Apalagi jika ditambah dengan keberadaan tenaga kesehatan yang berstatus sebagai ASN. Kita nggak perlu terlalu khawatir kalau positivity rate naik karena kita percaya bahwa itu bisa ditangani. Kan ini fokusnya ke Jawa terus, kalau epicentrumnya pindah ke lokal-lokal di daerah luar Jawa, itu kan kelabakan lagi pemerintah. Akibatnya laporan yang rinci dan jujur itu juga nggak diperoleh pemerintah pusat, karena tenaga kesehatannya juga ASN. Mau ditegur atasannya, begitu ujarnya. Roky Gerung kemudian menyoroti fenomena ketika seorang dokter di luar Jawa bersikap kritis di hadapan publik lalu ditegur oleh atasannya. Padahal menurutnya tidak adanya transparansi terhadap suatu keadaan justru membuat kondisi semakin memburuk. Kan kalau seorang dokter di daerah goceh, nanti kepala dinasnya itu kasih dia teguran. Demikian berlanjut tuh. Ketidakterus-teragaan dalam keadaan justru makin memburuk dan semakin kita tahu bahwa lokal itu selalu jauh dari fasilitas kesehatan. Begitulah katanya. Roky Gerung kemudian membandingkan Anies Baswedan dengan kepala daerah di luar Jawa dalam meyakinkan publik terkait penanganan pandemi. Menurut dia, Anies Baswedan dinilai telah memiliki pengalaman di level nasional sehingga Gubernur DKI Jakarta itu mampu menepis dengan cerdas terhadap berbagai upaya politik dari kubu lawan yang bermaksud ingin mendegradasi reputasinya dengan sejumlah hasil kerja kerasnya bersama Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan beberapa kepala daerah di luar Jawa memilih untuk bermain aman.
demi menghindari upaya politik untuk melengsarkan posisinya dari jabatannya. Gak sama kemampuan Anies untuk meyakinkan rakyat Jakarta dengan kemampuan seorang bupati yang jauh di pelosok, karena dia tahu nanti ada usaha politik untuk mendongkel dia, ujar dia. Rocky Gerung menyimpulkan bahwa benang kusut penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tidak terlepas dari unsur politik dan ekonomi yang menjadi incaran para pencari rente. Sehingga hal tersebut dapat mengikis harapan publik yang menginginkan agar Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Jadi persoalan politikal ekonomi yang kemudian membawa masuk di dalam kasak kusuk para pencari rente. Itu yang membuyarkan harapan publik tentang kemungkinan kita bisa keluar dari pandemi. Begitulah tuturnya. Popularitas dan elektabilitas Presiden Joko Widodo saat ini tampaknya semakin memburuk akibat penanganan COVID-19 yang dinilai gagal. Menurutnya, popularitas Presiden Jokowi ini dinilai akan merugikan PDIP di AMSA pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, PDIP tampaknya semakin berjaga-jaga untuk menjaga jarak dengan Presiden Joko Widodo, karena tidak ingin ikut tenggelam bersamaan dengan elektabilitas Presiden Jokowi saat ini. Melihat hal tersebut, salah seorang ahli hukum tata negara, Refli Harun, ikut memberikan tanggapan terkait pengancaman perhentian Jokowi dari PDIP. Menurutnya, PDIP saat ini sedang dilema terkait nasib hubungannya dengan Presiden Jokowi. Hal ini dikarenakan popularitas Jokowi yang semakin hari semakin menurun. Dilema sedang dihadapi oleh PDIP terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang tentu saja makin popularitasnya semakin turun. Ungkap Refli Harun seperti dikutip kabar Besuki dalam YouTube pribadinya pada 10 Agustus 2021. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dinilai sebagai dampak dari penanganan COVID-19. Kepemimpinan Presiden Jokowi saat masa pandemi COVID-19 ini dinilai masih belum memiliki solidaritas sehingga muncul banyaknya kritik dan protes dari masyarakat. Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Presiden Jokowi di masa pandemi ini akhirnya membuat banyak orang ingin menggulingkan Presiden Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Hal inilah yang akhirnya membuat PDIP terkesan ingin menjauh dan mendepak Presiden Jokowi karena dinilai membahayakan bagi citra partai. Menurut analisa Refli Harun, meski elektabilitas Jokowi terus menurun, PDIP tidak akan segera gambling akan mendepak Jokowi. PDIP disebut akan lebih memilih untuk sekedar menjaga jarak terhadap pemerintahan Jokowi agar tidak ikut menerima dampak dari buruknya elektabilitas Jokowi. Bayangan saya, PDIP pasti tidak akan mengarah pada upaya untuk memberhentikan presiden, karena terlalu mahal yang menurut saya bagi PDIP. Kecuali PDIP ikut gelombang besar yang muncul, tapi kalau dia berinisiatif rasanya tidak mungkin, jelas Refli Harun. Refli Harun mengungkap bahwa keputusan PDIP untuk terkait hubungan dengan Presiden Jokowi ini akan bergantung beberapa hal. Salah satunya Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi untuk lebih mempercayakan Luhut Binsar Panjaitan dalam urusan apapun ini membuat Megawati selaku ketum PDIP merasa ditinggalkan. Seolah-olah dia menjadi andalan Jokowi untuk melakukan banyak hal dan ini tentu membuat Megawati merasa ditinggalkan, ujar Refli Harun. Hubungan antara Presiden Jokowi dan Partai Berlambang Banteng ini juga akan diprediksi kembali memburuk saat pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, Presiden Jokowi terlihat lebih condong untuk mendukung Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024 dibanding dengan Puan Maharani. Perbedaan pendapat dinilai kemungkinan akan mendorong PDIP untuk terus mencari kesalahan-kesalahan Jokowi sehingga bisa mendepaknya dari partai. Maka bisa jadi kemudian PDIP jadi pionir untuk mencari kesalahan Presiden Jokowi agar presiden ini bisa dimakzulkan, ucap Refli Harun.